Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, Rahayu. Yang saya hormati Ketua Umum Kagama sekaligus Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo. Yang saya hormati Koordinator Staf Khusus Presiden Republik Indonesia, Bapak Dr. Ari Dwi Payana SIP MSI, yang saya hormati Staf Khusus Presiden PP Kagama dan sekaligus kan Fakultas Kedokteran KMK UGM, Profesor Dr. Ova Emilia MS SPOG PhD, dan Bapak Ibu sekalian para narasumber hadirin tamu undangan yang berbahagia. Mengawali sambutan saya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada sore hari ini kita dapat bersama-sama hadir dalam webinar dengan tema vaksin untuk disabilitas. Dan karena kebesaran Tuhan Yang Maha Kuasa, kita semua hadir dalam kondisi sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sesuai dengan Undang-Undang terhadap pemenuhan hak disabilitas merupakan kewajiban negara, bagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, beserta 7 peraturan pemerintah dan 2 peraturan presiden dan peraturan menteri sosial. Karena itu kenapa kemudian kita wajib untuk memperhatikan dan memperdulikan seluruh saudara-saudara kita, terutama penyandang disabilitas. Di masa pandemi COVID-19 ini, penyandang disabilitas termasuk kelompok yang sangat rentan terpapar virus. Hal ini disebabkan yang pertama adalah tadi sudah disebutkan oleh Ibu Dekan adalah kurangnya informasi dan pemahaman. Yang kedua masih membutuhkan bantuan langsung dari orang lain dan kemudian aksesibilitas. Ini menjadi sangat penting karena itu sekali lagi karena mereka masih juga membutuhkan bantuan orang lain, kita harus sama-sama masing-masing dari kita harus selalu memperhatikan dan memperdulikan kondisi mereka. Kemudian penyandang disabilitas juga mempunyai masalah karena itu terutama dalam mengakses layanan kesehatan dan terapi. Kemudian yang kedua juga mempunyai masalah terhadap aktivitas pekerjaan dan kehilangan pekerjaan. Kemudian pendapatan berkurang dampak dari pandemi. Kemudian yang berikutnya adalah kewajiban mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar dan imunitas turun. Jadi saya banyak berdekatan dan berkomunikasi dengan para saudara kita yang disabilitas. Mereka secara fisik pun sebetulnya tidak persis, tidak seperti kita, di mana mereka mempunyai kondisi yang juga lemah secara fisiknya. Karena itu maka saat awal pemberian vaksin penyandang disabilitas tidak masuk dalam prioritas. Kemudian saya berkirim surat langsung ke Menteri Kesehatan saat itu perihal percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi penyandang disabilitas dengan target awal 564.080 jiwa. Kemudian Kementerian Kesehatan langsung merespon, saya bersyukur sekali. Terima kasih Pak Menkes. Kemudian yang menjawab percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat lanjut usia penyandang disabilitas serta pendidik dan tenaga kependidikan
yang ditujukan kepada gubernur dan kepala daerah untuk segera melakukan sosialisasi dan kemudian mengimplementasikan pelaksanaan vaksinasi bagi saudara-saudara kita yang disabilitas. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, kondisi ini tentunya kalau kita yang normal mengalami kesulitan, kita bisa membayangkan untuk saudara-saudara kita, terutama yang disabilitas, tentunya mungkin kesulitannya bisa 2-3 kali. Karena tadi yang saya sampaikan, untuk mengakses informasi saja mereka kesulitan. Kemudian mereka masih membutuhkan bantuan orang lain yang kadang juga tidak mereka dapatkan di lingkungannya. Karena itu kenapa kemudian di masa pandemi ini saya mencoba lebih memperhatikan penyandang disabilitas. Alhamdulillah saya bersyukur saudara-saudara disabilitas yang ada di beberapa daerah saat ini kami mencoba memberikan pekerjaan dengan cara mereka membuat sesuatu yang yang setelah mereka melakukan pelatihan-pelatihan di balai-balai kami. Alhamdulillah dari beberapa kami bisa membuat kursi roda elektrik, kemudian kursi untuk cerebral palsy, kemudian kursi roda untuk hidrospalus, kemudian banyak motor roda 3, dan untuk saudara kita yang disabilitas, untuk mereka bisa melakukan aktivitas terutama dalam peningkatan ekonomi mereka. Saya bersyukur beberapa yang kita bantu mereka bisa lebih hidupnya lebih sejahtera dan lebih baik karena kemudian mereka bisa memanfaatkan produk-produk dari hasil saudara-saudara mereka sendiri yang disabilitas. Dan beberapa juga kami mencoba membantu saudara-saudara kita mulai kita sedang menyiapkan tongkat untuk para tunanetra. Tongkat ini bukan hanya tongkat biasa, tapi tongkat ini bisa untuk mengetahui kalau kebakaran, kemudian air, dan kemudian kalau ada sesuatu yang membahayakan ada di dekat mereka, seperti mobil yang bergerak dan sebagainya. Tongkat itu kita buat seperti itu sehingga mudah-mudahan bisa meringankan beban mereka. Jadi alhamdulillah saya bersyukur sekarang beberapa daerah sudah melakukan vaksin untuk saudara-saudara kita yang disabilitas, meskipun belum semua daerah, karena saya pernah menjemput saudara kita yang disabilitas yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kami membutuhkan 1 kali perjalanan itu 4 hari. Sehingga kalau pulang pergi kita butuh 8 hari. Sehingga itulah kemudian kami sangat-sangat mohon bantuan semua saja menginformasikan kalau ada informasi yang terbarukan kepada saudara-saudara kita yang disabilitas. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi saya berharap kita bisa bekerja sama teman-teman dari Kagama dan semua saja yang bisa mengikuti webinar ini. Apapun informasi untuk saudara-saudara kita yang disabilitas akan sangat membantu untuk kami bagaimana bisa menolong mereka, apalagi di kondisi pandemi seperti ini. Kalau Pak Ari nanti tahu, nanti akan saya kirimi, ada batik ciprat. Jadi batik ciprat itu kita ciptakan untuk saudara-saudara kita yang disabilitas
intelektual. Jadi karena mereka tidak bisa membuat sesuatu yang sulit, sehingga kita membuat batik yang hanya diciprat-cipratkan begitu. Sekarang agak saya buatkan desain yang mereka mungkin bisa gunakan. Dan alhamdulillah sekarang batik ciprat ini sangat populer di Kementerian Sosial. Kami selalu menggunakan itu untuk bagaimana saudara-saudara kita yang disabilitas ini bisa produktif. Kami sebetulnya juga sudah menyiapkan pameran untuk pameran lukisan untuk anak-anak kita dan saudara-saudara kita yang disabilitas intelektual dan disabilitas lainnya. Namun karena pandemi sehingga kami terpaksa harus tunda. Meskipun kami sudah siap sebetulnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya berharap kita bisa membantu mereka. Contohnya misalkan bagaimana protokol kesehatan bisa diterapkan. Kami membuat masker yang untuk tunarungu yang di tengahnya lubang, sehingga bibir kita masih kelihatan kalau bergerak begitu. Jadi hal semacam itu saya pikir kita bisa siapkan atau kita bisa berkontribusi. Kami dari Kementerian Sosial sangat senang sekali seandainya Bapak Ibu sekalian bisa memberikan masukan kan beban saudara-saudara kita di masa pandemi, terutama bagaimana mensosialisasikan untuk protokol kesehatan. Demikian saya kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas undangannya dari kedokteran UGM, alumni Kagama dan seluruhnya Sivitas Akademika di UGM. Matur nuwun, saya undangannya di acara yang luar biasa ini. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.